Kalau berita ini benar, berarti memang Gibran itu sungguh berani sekali ya, sungguh bernyali sekali. Padahal Gibran Rakabuming Raka ini adalah salah satu kader dari PDIP. Dan diketahui juga PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Tetapi di sini ada berita yang menyebut Gibran dukung gerakan tak pilih politisi yang gagalkan Piala Dunia U20. Sinyal tak dukung Ganjar Pranowo. Nah, diketahui kan pada waktu itu ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Ganjar Pranowo terlihat yaitu menolak kedatangan timnas dari Israel dan juga Gubernur Bali Iwayan Koster. Nah, apakah ini adalah sinyal Gibran tidak mendukung Ganjar Pranowo? Ya, saya jadi penasaran, langsung saja lihat beritanya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Nyai Bubu. Awok-awok, sinyal Mas Gibran nih. Jadi inget duo Ganjar Koster di U20 kemarin. Nah, di sini memang ada berita dari Suara Surakarta. Dari sini yaitu muncul gerakan tak memberikan dukungan Ganjar, dukungan kepada partai maupun politisi yang menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Nah, pasti akan dipolitisasi lah. Nggak jelas, apalagi kemarin memang sangat politis sekali ya, kalau menurut saya sih. Gerakan yang muncul di media sosial Twitter itu turut mendapat dukungan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Awalnya akun Twitter Jaswae memberikan unggahan foto dengan menyebut catat dan ingat baik-baik, jangan berikan suara kita di pemilu 2024 pada politisi dan partai yang menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup 2024. Gerakan itu disinyalir mengarah kedua sosok Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster yang sebelumnya getol menolak keberadaan timnas Israel. Hingga status Indonesia sebagai tuan rumah akhirnya dicabut oleh FIFA. Gibran pun di sini memberikan komentar dan seperti mendukung gerakan tersebut. Saya dukung loh, Bang, tulis Gibran di Twitter yang dikutip pada Sabtu 29 April. Sontak saja tanggapan itu dinilai sebagai sinyal jika putra sulung Presiden Jokowi itu tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres mendatang. Kalau dilihat dari sini, yaitu dari tweetan Gibran di sini, saya dukung loh, Bang. Di sini sambil menyertakan sebuah tulisan, yaitu catat dan ingat baik-baik, jangan berikan suara kita di pemilu 2024 pada politisi dan partai yang menggagalkan Indonesia tuan rumah FIFA World Cup 20. Entah ini maksudnya apa ya. Saya jadi penasaran, kira-kira komentar-komentarnya banyak yang mendukung atau gimana ya. Ini menurut saya sungguh Gibran sangat berani sekali, bahkan juga tidak takut dicopot dari kader PDIP. Padahal diketahui PDIP juga sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Kalau ini memang dikait-kaitkan dengan Ganjar Pranowo yang menolak timnas Israel yang akhirnya menyebabkan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah, ini pasti mengarah ke Ganjar Pranowo. Tapi kan kemarin itu masih simpang siur ya tentang kegagalan timnas Israel yang katanya sih ada venue yang belum siap, ada penolakan atau keamanan dan lain sebagainya. Nah, dari sini dukung saha, catat baik-baik. Suara Anda hanya untuk orang memang asli keturunan Indonesia, bukan blasteran. Hahaha, ya elah Mas Wali, petugas juga sesama bis kota mesti saling dukung, gak boleh ngebut ugal-ugalan. Aku janjane isih mangkel karo GP gara-gara statementnya yang bikin Indonesia gagal jadi tuan rumah. Tapi piye maneh, capres lainnya yo podo wae. Nah, kalau dilihat dari capres-capres yang lainnya, menurut saya Ganjar masih pas lah menjadi capres. Ya, masa harus menjatuhkan pilihan ke Anies Baswedan? Menurut saya sangat jauh sekali. Dan Pak Prabowo juga menurut saya masih ya dekat dengan cendana dan juga masih punya beban di masa lalu lah. Jadi menurut saya yang pas ya Ganjar Pranowo. Tapi kita lihat lagi, besok-besok pasti ada kejutan cawapresnya. Ini yang paling bisa mendongkrak adalah pilihan cawapres masing-masing. Cawapresnya seperti apa sih? Kalau cawapresnya bisa mendongkrak dan bisa menaikkan elektabilitas, pasti itu yang akan menjadi pemenangnya. Saya bahkan sangat mendukung sekali jika Ganjar Pranowo berdampingan dengan Prabowo Subianto. Itu menurut saya sangat pas lah, mempunyai elektabilitas yang baik. Dan Ganjar Pranowo juga dekat dengan rakyat, itu seperti Jokowi dan Ahok lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ambil hikmahnya, tim U20 kita menjadi tim yang tidak terkalahkan. Ganjar Pranowo masih yang terbaik dari capres yang ada. Dewasa dan bijaksanalah dalam memaknai sebuah persoalan. Peristiwa Kanjuruhan adalah bukti bahwa supporter kita belum dewasa. Meskipun tidak semua supporter begitu. Salam dari Papua Barat.
Ya, saya sangat setuju dengan ucapan dari Adiana Pitupulu, yaitu Piala Dunia itu sudah diselenggarakan hampir 100 tahun. Itu sudah melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ya, tetapi Piala Dunia tetap jalan. Masa sih gara-gara 2 gubernur yang menolak timnas Israel? Masa Piala Dunia dibatalkan? Itu logika dasar kalau menurut saya. Jadi kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah itu bukan disebabkan Ganjar dan Iwayan Koster kalau menurut saya. Ya, tetapi ini hanya opini saya sih. Karena memang usia dari Piala Dunia itu sudah sangat lama sekali, sudah melewati asam garam. Masa cuma 2 gubernur yang menolak saja Piala Dunia batal? Menurut saya kurang logis lah kalau menurut saya sih. Dari sini saya jadi penasaran ya, kira-kira bagaimana? Saya condong ke Prabowo, tapi saya bukan pengikut Gibran loh. Saya manusia merdeka, bebas memilih termasuk memilih kamu. Awo, Gibran itu walau masih muda tapi cerdas dalam berpolitik. Aku kok nggak percaya ada pernyataan Mas Gibran seperti judul itu. Itu pendapat penulis wartawannya kali. Gibran bukan orang bodoh dan sembrono. Politik sulit ditebak. Pemain catur punya langkah masing-masing. Ya seperti itulah. Tapi yang jelas untuk saat ini saya masih mendukung Ganjar Pranowo. Ya seperti itu. Tapi bisa jadilah pada akhir-akhir mendekati pemilu ada gerakan-gerakan, gebrakan-gebrakan dari capres-capres lain, kita juga belum tentu. Yaitu bisa jadi pilihan kita jatuh kepada yang dulu yang tidak kita sukai. Ya semua bisa terjadilah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Muncul gerakan tidak memberikan dukungan kepada partai maupun politisi yang menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Gerakan yang muncul di media sosial medsos Twitter itu turut mendapat dukungan dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Awalnya akun Twitter Jaswae memberikan unggahan foto dengan menyebut, "Catat dan ingat baik-baik, jangan berikan suara kita di pemilu 2024 pada politisi dan partai yang menggagalkan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2023. Gerakan itu disinyalir mengarah ke 2 sosok, Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster, yang sebelumnya getol menolak keberadaan timnas Israel, hingga status Indonesia sebagai tuan rumah akhirnya dicabut oleh FIFA. Gibran pun memberikan komentar dan seperti mendukung gerakan tersebut. "Saya dukung loh bang," tulis Gibran di Twitter yang dikutip pada Sabtu 29 April 2023. Sontak saja tanggapan itu dinilai sebagai sinyal jika putra sulung Presiden Jokowi itu tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres mendatang. Melihat unggahan itu, publik pun memberikan beragam komentarnya. "Cemen, gara-gara bola ngambek. Ingat ya, ada yang lebih besar dari sekedar sepak bola, yaitu masa depan bangsa ini 5 tahun ke depan. Toh, memang belum pantas kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Supporter saja masih suka ribut," tulis netizen lainnya. "Aku janjane isih mangkel karo GP gara-gara statementnya yang bikin Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Tapi piye maneh, capres lainnya yo podo wae," tulis netizen lainnya. "Saya pribadi nggak milih warna merona itu bukan karena Piala Dunia, tapi karena menurut saya mereka pusatnya kebusukan Indonesia. Bilangnya wong cilik, tapi tidak menunjukkan kepedulian pada wong cilik. Saya nggak akan milih warna merah, putih, kuning, biru," tulis netizen lainnya. Bahkan diketahui Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengucapkan selamat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditetapkan sebagai calon presiden capres pada Pilpres 2024 mendatang. Namun,
PKB juga tidak mau kalah. Dalam waktu dekat, Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya akan mendeklarasikan capres-cawapresnya. Selamat untuk Pak Ganjar. Tentu ini menjadi hari yang sangat istimewa untuk Pak Ganjar, yang akhirnya resmi menjadi capres dari PDIP. Koalisi KIR juga akan segera mendeklarasikan. Kita tunggu saja, ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi melalui pesan singkat pada Jumat 21 April 2023. Menurut Daniel Johan, dengan ditetapkannya Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan, maka setidaknya bakal ada 3 calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Hanya saja Daniel Johan belum dapat memberitahukan kepada awak media siapa sosok yang akan dipilih KIR sebagai capres 2024. Dengan demikian, sejauh ini minimal telah muncul 3 calon yang memberi pilihan bagi rakyat. Mari kita sambut pesta demokrasi dengan riang gembira dan penuh antusias, kata Daniel Johan. Sebelumnya, diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 dari PDI Perjuangan. Penetapan ini diumumkan pada rapat DPP Partai ke-140 diperluas. 3 pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah. Menetapkan Ganjar Pranowo yang saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ujar Megawati saat mengumumkan nama tersebut secara daring. Bahkan diketahui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungkapkan nasib Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KIR setelah PDIP deklarasi Ganjar Pranowo Capres 2024. Hal ini dia sampaikan setelah bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin bersama pengurus pusat PKB yang lain pada Jumat 28 April 2023. Menteri Pertahanan itu menegaskan koalisi Gerindra PKB masih tetap solid meskipun ada perubahan dinamika politik setelah pencapresan Ganjar Pranowo. Jadi, kita update perkembangan dan saling menyampaikan pikiran-pikiran, dan kesimpulannya kita tetap sangat solid. Kita sangat optimis karena kita setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya kita ingin berbakti kepada rakyat kita, kata Prabowo di Rumah Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat 28 April 2023. Senada dengan Pak Prabowo, Caimin menyampaikan bahwa koalisinya semakin solid dan tetap berlanjut sampai ke Pilpres 2024. Alhamdulillah, silaturahmi halal bihalal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik, jelas Caimin di lokasi yang sama. Dia berharap nantinya akan ada parpol lain yang turut bergabung ke koalisi Gerindra PKB. Kita yakin dan optimis akan terus bersama-sama partai-partai yang bergabung, dan insya Allah ke depan kita akan bekerja lebih keras lagi agar koalisi sampai pada Pilpres dengan hasil kemenangan
yang kita harapkan. Pungkas Wakil Ketua DPR itu. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan Hasto Kristianto memberikan sinyal pengumuman calon presiden dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkisar antara Mei, Juni, dan Agustus 2023. Dia pun meminta seluruh kader untuk bersiap menyambut pengumuman Capres PDIP yang bisa terjadi kapan saja. Kami tegaskan kembali bahwa keputusan Capres dari PDI Perjuangan akan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat, kata Hasto dalam keterangan persnya diterima di Jakarta. Menurut dia, momentum yang tepat itu bisa kapan saja, dan keputusan akan diambil dengan berbagai pertimbangan, baik pertimbangan terhadap dinamika dunia maupun nasional, mempertimbangkan berbagai kriteria kepemimpinan, diikuti dengan refleksi dan juga doa, berkomunikasi transendental dengan Yang Maha Kuasa. Hasto juga menegaskan DPP PDI Perjuangan melihat banyak momentum historis dan ideologis yang sangat penting bagi masa depan pada waktu-waktu kedepannya. Pada bulan Mei misalnya, pada tanggal 20 Mei tidak hanya ditetapkan oleh Bung Karno sebagai Hari Kebangkitan Nasional, tetapi juga pada tanggal 20 Mei 1965, Bung Karno mendirikan Lemhamnas. Lembaga strategis tersebut berfungsi menjadi kawah candra di muka para pemimpin baik sipil, militer, kelompok fungsional, profesional, pusat, daerah, dan semua di-blended menjadi calon pemimpin dengan kesadaran geopolitik. Ini salah satu contoh momen historis yang ada, ujar Hasto Kristianto. Menurut Hasto, pada bulan Juni sebagai bulan Bung Karno juga sangat penting. Pancasila terbukti menjadi alat mempersatu bangsa karena melekat falsafah dasar tujuan dan the way of life bangsa. Sementara bulan Agustus menurutnya penuh dengan nilai-nilai perjuangan, patriotisme, dan sosio-nasionalisme, karena pada bulan inilah proklamasi kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta diumumkan ke dunia. Karena itulah DPP partai agar selalu siap sedia menunggu komando yang ada, selalu dalam kondisi siap, seperti selalu berada di tengah rakyat untuk menggalang kekuatan rakyat. Maka itu kami lebih baik turun ke bawah membantu rakyat daripada sekedar berwacana. Politik PDI Perjuangan adalah membumi bersama rakyat, ujar Hasto Kristianto. Ia pun juga menegaskan agar seluruh anggota dan kader PDIP Perjuangan dapat menyikapi dengan bijaksana berbagai isu capres dan juga cawapres sebagai bagian dinamika politik nasional. Semua kader partai harus menyiapkan diri, baik secara ideologis maupun secara struktural, setiap saat Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri bisa menemukan momentum yang tepat untuk mengumumkan calon definitif yang akan diusung oleh partai, ujar Hasto Kristianto. Bahkan juga diketahui muncul gerakan tidak memberikan dukungan kepada partai maupun politisi yang menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Awalnya akun Twitter Jaswae memberikan unggahan foto dengan menyebut catat dan ingat baik-baik, jangan memberikan suara kita di pemilu 2024 pada politisi dan partai yang menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Gibran pun diketahui memberikan komentar dan seperti mendukung gerakan tersebut. Saya dukung loh bang,
tulis Gibran di Twitter yang dikutip pada Sabtu 29 April. Sontak saja tanggapan itu dinilai sebagai sinyal jika putra sulung Presiden Jokowi itu tidak mendukung Ganjar Pranowo. Melihat unggahan itu pun publik langsung memberikan beragam komentar. Ada yang pro dan ada yang kontra. Cemen, gara-gara bola ngambek. Ingat ya, ada yang lebih besar dari sekedar sepak bola, yaitu masa depan bangsa ini 5 tahun ke depan. Aku janjane isih mangkel karo GP gara-gara statementnya yang bikin Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi yo piye maneh, lek dipikir-pikir capres lainnya yo podo wae, tulis netizen lainnya. Saya pribadi tidak akan memilih warna merona itu bukan karena Piala Dunia, tetapi menurut saya mereka pusatnya kebusukan di Indonesia. Bilangnya wong cilik, tapi tidak menunjukkan kepedulian pada wong cilik. Saya nggak akan milih warna merah, putih, kuning, biru, tulis netizen yang lainnya.